hati-hati, maksiat jalan terus, rezeki lancar terus. Lancarnya pekerjaan, mengalirnya rezeki, kenaikan jabatan, pun penghormatan manusia tidak selalu bermakna nikmat. Pemberian Allah kepada manusia, baik yang bersifat materi seperti harta, maupun non-materi seperti kecerdasan dan kebebasan ibarat pedang bermata dua, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Allah memberi kita kebebasan menggunakan nikmatnya untuk apa saja, entah beramal saleh, atau malah bermaksiat. Saat seorang hamba tergelincir dalam perbuatan dosa atau meninggalkan kewajiban, Allah menyayanginya dengan menegurnya dengan mencabut nikmat darinya. Bagaimana jika tidak? Inilah titik yang dikhawatirkan seorang hamba memasuki ranah istidraj. Allah berfirman, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. QS Al-A'raf 7:182. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bentuk dari pembiaran Allah ini terdapat dalam firman Allah lainnya. Maka, ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu, kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Al-An'am 6:44. Istidraj tak hanya menimpa pemaksiat, tetapi ahli ibadah pun bisa tertimpa istidraj karena ujub akan amal perbuatannya sendiri. Seseorang dianggap telah jatuh dalam istidraj saat dia merasa bahwa dirinya telah ada dalam kondisi semua amal baiknya diterima dan buta hatinya dari kemungkinan fitnah dari semua pemberian Allah tersebut. Istidraj umumnya terjadi jika seseorang ria atau ujub akan amalannya, lalu lupa bersyukur atas nikmat Allah kepadanya. Kita hendaknya tak pernah merasa aman dengan mengandalkan perbuatan dan amal-amal baik kita. Begitu pula hendaknya kita merasa aman jika saat berbuat dosa tidak ada teguran dari Allah dan hidup berjalan sebagaimana biasanya seolah-olah itu hanya kesalahan kecil. Dalam berhadapan dengan dosa, para ulama berwasiat, jika kamu melihat dosa dengan pandangan siapa yang kamu maksiati, maka tak ada dosa yang kecil. Saat berhadapan dengan amal baik, kita perlu menanamkan keyakinan bahwa kita berbuat baik karena Allah menghendaki kita melakukannya. Apakah yang patut kita banggakan dari amal baik kita yang sudah diatur olehnya? Bukankah hanya Allah yang pantas mendapat pujian tertinggi? Kacamata istidraj hendaknya diarahkan kepada diri sendiri. Apa jangan-jangan kita sedang menaiki tangga istidraj? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, takutlah akan kebaikannya kepadamu seiring kamu yang terus-menerus berbuat buruk kepadanya, boleh jadi itu adalah istidraj untukmu. Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi menjelaskan ungkapan di atas dan mengungkapkan bahwa rasa takut atau khawatir terhadap istidraj dalam nikmat Allah adalah sifat seorang mukmin. Allah sudah memperingatkan bahwa orang-orang yang menaiki tangga istidraj akan dibuat lupa untuk bersyukur, hingga saat mereka dalam puncak kenikmatan Allah akan mengazab mereka secara tiba-tiba hingga mereka putus asa terhadap setiap kebaikan. Semoga Allah menjaga kita dari istidraj dan melanggengkan kita dalam jalan kebaikan hingga kelak bertemu dengannya di surga. Copyright hak cipta kesan penulis, Rifatul Mahmudah Editor, Agus Gulam Ahmad.